Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan menjelaskan tentang filosofis bata. Filosofis membuat bata sehingga bata itu bisa dipakai dan bisa dibeli oleh orang yang membutuhkan bata. Di filosofis ini akan saya jelaskan bagaimana perjuangan seseorang harus seperti perjuangan membuat bata. Batu bata ini sebenarnya dalam pembangunan rumah ini sangat membutuhkan sekali. Mungkin sekarang sudah kurang karena adanya herbal. Dulu bata itu sangat dibutuhkan sekali. Dalam pembuatan bata itu yang pertama adalah bata dari bahan dari tanah, ya. Dikerjakan oleh petugas pembuat bata, biasanya ada ibu-ibu dan juga ada laki-laki. Karena bata ini adalah pekerjaan yang harus ditekuni dengan serius sehingga terbentuklah bata. Yang pertama biasanya ada tim laki-laki yang menggali tanah, mengumpulkan tanah untuk dibuat bata. Tanah itu diangkut ke tempat pencetakan bata. Kalau sekarang ya mungkin pencetakan lebih modern lagi, ya dipres. Kalau dulu dengan adanya peralatan yang dibuat dari bahan kayu biasanya atau besi, dicetak dulu menjadi batu bata. Kalau sekarang bata itu tanah dikumpulkan dengan banyak, sudah diolah tanah itu, sudah kalau bahasa ini mah dirapikan, tanah itu udah matang gitu kan, udah campur, udah bagus, sehingga tinggal masukkan ke pres. Saya digulung-gulung, dipres sehingga tanah liatnya itu menjadi bagus. Sehingga nanti hasilnya batu batanya akan rapi, kuat, dan juga memang sesuai dengan peraturan pembuatan bata. Aturan-aturan bata yang bisa dijual. Itulah pengusaha bata. Manusia pun memang seperti itu. Manusia kalau memang ingin berhasil, cobalah contoh filosofis bata ini. Bata yang pertama, untuk pemilihan bata itu harus betul-betul tanah liat yang bagus, diolah, dikumpulkan, dan dicetak atau dipres. Ya manusia juga sama, ingin sukses itu pertama. Anggaplah manusia biasa itu tanah, anggaplah seperti itu. Tanah itu manusia biasa itu memang harus diolah kalau memang ingin dia menjadi orang yang sukses. Dia mungkin ingin jadi seorang ustadz atau kiai, ya jelas diolah dan dimasukkan di lembaga pendidikan yang sekarang di Indonesia disebut pondok pesantren. Nah itu kalau memang dia ingin dicetak menjadi seorang ulama, sekolahkanlah ke pondok pesantren. Pondok pesantren pun bisa dia sekolah. Selain dia belajar di pondok pesantren, dia pun belajar di formal. Misalkan MTS, SD, SDIT, SMP, IT, SMP negeri, SMA, SMA IT, dan lain sebagainya. Langsung perguruan tinggi. Sekolah di formal atau di non formal, tapi tetap diam di pondok pesantren. Itu namanya pengolahan tanah lah, anggap baru itu kan. Nanti kalau sudah diolah, dibentuk, masukkanlah ke pres atau ke pencetakan dari bata itu. Nggak bedanya manusia. Kalau memang sudah siap, nanti tinggal masukkan ke bidangnya, jurusannya, misalkan di pres. Kalau dia memang sudah tamat SMA atau sudah pondok pesantren, akhirnya dimasukkan ke perguruan tinggi. Presnya apa itu dia? Senangnya apa? Jurusan pendidikan agama, jurusan hukum, jurusan teknologi pendidikan, jurusan Eskom, sarjana komputer, dan sebagainya. Itu memang dipres namanya. Dibidangkan satu bidang. Anggap bedanya bata itu dipres untuk dibentuk sehingga nanti bentuk batanya sempurna. Sudah dipres, akhirnya sudah jadi bata dan dikeringkan. Karena bata itu masih lembek. Kalau sehari, 2 hari, atau seminggu dikeringkan dulu supaya batanya jadi keras. Dan nanti disiapkan untuk dibakar. Siapkanlah pembakaran. Misalkan 10.000 bata.
yang akan dibakar. Disiapkanlah di situ, disusun dengan rapi, karena memang batu bata yang hasil pres tadi kan sudah kering, dikumpulkan oleh petugasnya, oleh karyawannya, diangkut di dalam satu pembakaran, disusun dengan rapi, jumlahnya 10.000 sampai 20.000, bahkan 30.000, 40.000 bata yang saya dengar itu. Bahwa dalam pembakaran itu memang memerlukan banyak batanya. Nah, kalau sudah rapi, sudah cukup, disediakanlah kayu bakar. Mungkin beli kayu bakarnya 2 truk misalkan, masukkan, rapikan, jadi tinggal membakar. Sudah waktunya ada petugas membakar minimal 2 atau 3 hari sampai seminggu dalam pembakaran itu, sehingga pembakarannya sempurna, merah, betul-betul. Misalkan 100 derajat ya merah semua, udah matang. Barulah sudah matang, udah sempurna semua, biasanya didinginkan untuk nanti diabkir, dipilih mana bata yang pecah, karena memang dalam 10.000 atau 40.000 bata itu ada juga bata yang kurang sempurna, ada bata juga yang bisa diabkir, terutama ada yang patah, ada yang matangnya kurang sempurna. Ya itulah karena dalam pembakarannya sekaligus dicetak dalam sekaligus 40.000 buah bata. Nah, nggak bedanya manusia disekolahkan dalam pesantren yang besar, misalkan ada 100 atau 200 santri, lah itu hasilnya nanti yang terbaik, yang kurang baik akan terabkir, tidak menjadi seorang kiai besar, tapi yang nomor 1 hanya 1 orang yang terbaik, ya itulah akan menjadi seorang ulama besar yang harismatik, yang betul-betul sempurna. Nggak beda seperti itu perjuangan. Silakanlah ikuti filosofis daripada bata, karena perjuangan bata itu sebenarnya sangat keras. Dari tanah biasa diolah oleh petugasnya, disiapkan untuk dicetak, sudah tanah liatnya sudah bagus, masukkan ke percetakan, dipres, dibentuk dengan satu tujuan, mungkin satu itu bata yang sempurna. Sudah selesai dipres, jadilah bata. Bata masih lembek, dikeringkan selama 1 minggu. Sudah kering semua, ditumpuk lagi, dibereskan untuk siapkan ke tempat pembakaran. Diatur mungkin 40.000 bata itu di dalam satu tempat, dan disiapkan untuk dirapikan, dan juga kayunya didatangkan, mungkin 2 truk kayu untuk pembakaran itu selama kurang lebih 2-3 hari sampai seminggu, sampai didinginkan. Dan nanti sudah selesai barulah dipilih, diabkir mana yang baik, mana yang butuh, mana yang kurang baik. Disiapkan untuk dijual, karena memang targetnya adalah penjualan. Ya, yang jual itu ya kalau memang dia yang belinya banyak, bebas. Yang beli itu orang biasa, mungkin pengusaha, mungkin para pejabat, ataupun juga presiden yang membeli bata kita. Bata itu yang terbaik mungkin akan dibeli oleh presiden dan dipakai di rumahnya presiden. Itulah mulia. Itulah perjuangan seseorang filosofis bata. Seandainya Anda hebat dan terpilih, akhirnya Anda bisa menjadi seorang pejabat negara, atau genteng Anda, bata Anda jadikan dibeli oleh presiden, akhirnya dipakai di rumahnya presiden. Mulia kan, seperti itu. Silahkan. Itulah hasil daripada perjuangan seperti bata. Perjuangan yang sangat keras, dibakar dulu, ya dibakar itu sampai matang penuh. Dibakar pun, kalau ikut dalam pembakaran pun belum tentu sukses, karena yang hasil pembakaran ada juga yang diabkir. Gak bedanya manusia, biar Anda di pesantren dengan sungguh-sungguh serius, tapi Anda tidak lulus dalam pesantren itu, belum tentu Anda menjadi kiai besar. Yang sempurna pembakarannya, yang baik pembakarannya, yang tidak retak-retak pembakarannya, itu yang akan terpilih, terjual dan dibeli oleh presiden. Nah, itu seperti itu perjuangan bata itu, perjuangan manusia itu. Memang filosofis bata ini sangatlah harus Anda perhatikan, harus Anda analisa, harus Anda praktekkan, bahwa memang berjuang hidup itu harus seperti filosofis bata. Ya, dari manusia biasa, kalau ingin jadi manusia yang sukses, itulah melewati berbagai rintangan, melewati berbagai ujian-ujian. Ujian pertama dari tanah yang dipilih menjadi
sempurna untuk dicetak menjadi bata, sudah sempurna dicetak jadi bata. Batanya juga dipilih, dikeringkan yang kering, sudah kering betul, baru dipilih patah atau tidak pada pengeringannya. Kalau memang bagus, tetap dimasukkan kepada pembakaran. Itulah pengolahan lagi manusia. Manusia seperti itu. Kalau memang bagus, akhirnya disiapkan di tempat pembakaran, dan di tempat pembakaran itu pun memerlukan waktu, misalkan 3 hari atau seminggu baru sudah matang dan juga sudah dingin, dan dipilihlah untuk dijual. Nah, hasil penjualan pun akan dipilih yang terbaik semua, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah dan sebagainya, hanya laku dijual. Yang beli pun banyak, ada manusia biasa, pegawai atau karyawan ataupun pengusaha atau bos atau juga pejabat negara, bahkan presiden. Kalau Anda terbaik, mungkin presiden yang beli, berarti Anda mulia karena akan dibangunkan di rumah presiden. Itulah namanya perjuangan. Perjuangan yang terbaik, yang bagus akan berlaku dan berharga nilai emas, sehingga Anda akan mulia. Perjuangan itu memang ada gagal dan ada juga sukses. Kesuksesan itu sebenarnya itulah yang diharapkan oleh Anda semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini tentang filosofis bata Anda mengerti dan paham, dan silakan Anda mulai praktek untuk berjuang hidup. Berjuang hidup itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada perjuangannya sangat keras. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.